sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama berhadir di Cekri Sedang Berdage channel ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syafaatnya dapatkan di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cekri Sedang Berdage rahimakumullah. Adapun tema yang akan saya bawakan itu tentang berbakti kepada ibu. Hadirin para pemirsa Cekri Sergei rahimahullah, mendekati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, kita perlu ingat bahwa seorang ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seorang ayah. Rasulullah SAW bahkan menyebut nama ibu 3 kali, sedangkan ayah sekali. Berangkat dari hadis tersebut, sebagai umat muslim kita harus berbakti kepada ibu kita. Tugas ibu merupakan tugas yang penuh tantangan dan tanggung jawab yang besar, yang penuh dengan kesabaran yang tinggi, di mana seorang ibu dia harus mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian dia juga harus melahirkan kita dengan susah payah. Dan yang ketiga, dia harus merawat kita, mendidik kita dan membesarkan kita sampai kita mapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Pemirsa Cekri Sergei rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari ayat Al-Quran ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa untuk patuh dan taat kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Karena ibu kita lah yang mengandung kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi ibu untuk mengandung tersebut. Kemudian melahirkan, antara hidup dan mati, ibu kita melahirkan kita. Kadangkala kita seorang anak merasa dirinya sudah mampu, mapan, malah dia tidak menghiraukan ibunya, bahkan tidak pernah menjenguk ibu. Maka dari itu, marilah kita tanyakan kabar ibu kita, sapa dia, sayangi dia, patuhi nasihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho kepada orang-orang yang sayang dan patuh kepada orang tuanya, termasuk ibunya. Ada 4 hal yang penting mengapa kita harus berbakti kepada ibu. Yang pertama, ridho Allah ada di ridho ibu kita. Ketika kita mendapatkan nikmat seperti doa kita terkabul, keinginan kita berjalan sesuai rencana dan sebagainya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya jika orang tua kita ridho kepada kita. Sabda Nabi Rasulullah SAW, ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Artinya ridha Allah itu tergantung kepada ridhonya
orang tua kita. Dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua kita. Maka dari itu, mari kita raih ridhonya ibu kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan ridho orang tua kita. Kemudian yang kedua, jangan durhaka kepada ibu kita. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya agar jangan durhaka kepada ibu, serta menolak kewajibannya untuk merawat ibu ketika mereka sudah tua. Seperti kisah Uwais Al-Qarni yang memanggul ibunya sampai ke Mekah, ke Baitullah, untuk mendapatkan ridhonya ibunya. Ini merupakan tanda bakti anak kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada ibu kita. Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada umatnya agar berbuat baik kepada ibu. Ini sesuai dengan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian dan berbuat baik kepada ayah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kita sebagai umat muslim, kita kalau ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kehidupan penuh berkah, maka janganlah kita durhaka kepada orang tua kita. Janganlah kita membiarkan orang tua kita terlunta-lunta tanpa adanya perhatian dari kita seorang anak. Kemudian yang keempat, yaitu surga itu di telapak kaki ibu. Makna dari kiasan ini adalah supaya kita wajib menghormati ibu kita karena posisinya 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Jasa seorang ibu jauh lebih besar pengorbanannya. Kiasan ini juga sebagai pengingat bagi kita agar tidak melawan kepada ibu kita, membantahnya, membentaknya, bahkan sampai menyakiti hati seorang ibu. Pemirsa Cekri Sergei rahimakumullah. Maka dari itu saya berpesan kepada kita semua, mari bagi yang belum mengabari atau menanyakan kabar orang tuanya, apalagi orang tua kita yang tinggal sendirian, maka segeralah untuk menanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya, sehingga kita nantinya bisa berbagi kasih sayang kepada mereka. Bersyukurlah bagi orang-orang yang masih memiliki kedua orang tuanya. Namun ada juga sebagian yang sudah tidak ada kedua orang tuanya, maka doakanlah mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasid madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Hadirin pemirsa Cekri Sergei rahimakumullah. Saya Suherman C. Lesmana SPD, Ketua Umum Cekri Sedang Bedagai, mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga seluruh ibu di dunia ini mendapatkan ridhonya, mendapatkan keberkahan, sehingga mereka dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah kesejahteraan, sehingga kita senantiasa untuk dapat menyambut mereka dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari ibu kita, sehingga kehidupan kita ini penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.